Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dialah yang pantas untuk kita puji, dan hanya Dialah yang pantas untuk tempat kita bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita sudah habis waktu untuk bermaksiat, tapi apa yang kita butuhkan selalu saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, taatlah kepadanya, bersyukurlah, dan orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang akan selalu ditambah nikmat itu oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasul yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalatul Islam, yang dengannya kita bisa selamat, yang dengannya kita bisa berbahagia. Kebahagiaan tidak sebatas untuk kehidupan di dunia saja, tetapi kebahagiaan yang jauh lebih penting adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Beliau telah sempurna menyampaikan risalah itu. Tinggal kita lagi yang harus sempurna pula melaksanakan apa yang telah beliau ajarkan. Siapa yang istiqamah berada di atas sunnah Rasulnya, maka dia akan istiqamah ketika melewati jembatan atau titian yang nanti di hari mahsyar semua kita akan melewatinya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian maqasid syariah. Masih saja kita berada pada bab taharah. Kita pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas maqasid secara umum dari bab taharah. Sekarang kita akan masuk insyaallah pada maqasid khassah atau maqasid secara khusus. Kalau dikatakan maqasid secara umum berarti ada pada semua bab-bab yang ada, bab salat, bab puasa. Tapi kalau sudah maqasid khassah berarti ini memang hanya ada pada bab taharah. Yang pertama, kalau nggak salah kita sudah sampaikan, tapi kita ulang lagi. Yang pertama, yang menjadi tujuan dari ibadah taharah itu adalah untuk menggugurkan dosa, untuk menggugurkan kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengerti bahwa kita hambanya yang banyak dosa. Bahkan dari berbagai anggota tubuh kita itu mendatangkan dosa. Dari mulut, dari mata, dari tangan. Berapa banyak dosa yang sudah ditimbulkan oleh mata? Berapa banyak dosa yang ditimbulkan oleh mulut dan lidah? Tangan yang kadang-kadang terambil sesuatu yang bukan haknya, memaksa mengambil yang bukan haknya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia tahu itu, maka diberikan pula lah ibadah-ibadah yang dapat menggugurkan dosa itu. Salah satu darinya adalah dengan cara berwudu. Maka tetesan air wudu akan menggugurkan dosa. Itu berdasarkan kepada hadis Nabi
Nabi yang mengatakan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Para ulama sepakat untuk mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu adalah hadis yang dihukumkan sebagai hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang muslim berwudu, iza tawadda'a al-muslimu awil mu'min faghasala wajhahu, lalu ia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kulla khati'atin nazara ilaiha, maka keluarlah dari wajahnya itu, berguguranlah dari wajahnya itu kulla khati'ah. Apa itu kulla khati'ah? Semua khati'ah. Khati'ah khata'. Khata' salah atau kesalahan. Bergugurlah kesalahan-kesalahan yang timbul dari wajahnya itu, seperti pandangan mata, yang terlihat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah untuk dilihat. Tetapi dengan cara berwudu, membasuh muka, maka berguguranlah dosa-dosa yang ditimbulkan oleh penglihatannya itu, beserta tetesan air yang yang jatuh dari wajahnya itu. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim. Ketika kita membasuh tangan adalah salah satu dari rukun dalam berwudu yang harus dibasuh. Berguguran pula lah dosa-dosanya. Itulah sebabnya kalau seandainya kita berwudu, yang kita basuh itu rata-rata adalah yang bisa mendatangkan dosa. Mulai dari yang sunnah-sunnahnya sampai yang wajib-wajibnya. Yang sunnahnya apa? Berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu kan bagian dari sunnah dalam berwudu. Berarti ada yang diinginkan dari kita. Bahkan tempat yang menyebabkan batalnya wudu itu kadang-kadang tidak disentuh. Kalau kita keluar angin, batallah wudu kita. Pergi kita berwudu, tempat keluar angin itu tidak disentuh. Yang disentuh, yang dibasuh adalah apa yang memang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang pertama, kalau nggak salah ini sudah kita sampaikan, dengan berwudu, yang salah satu dari tata cara tahara itu adalah berwudu, itu dapat menggugurkan dosa. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandai umatnya di akhirat kelak dengan cahaya yang memancar dari bekas wudunya. Ada dalam hadis istilahnya ghurral muhajjalin. Ghurral muhajjalin itu orang-orang yang terpancar cahaya dari wajah dan anggota wudunya. Nanti di akhirat kelak Rasul mengetahui umatnya dari situ. Kita kan tidak pernah ketemu Nabi. Yang ketemu Nabi kan para sahabat. Tapi tahu tidak nanti bahwa kita ini umatnya? Tahu. Bagaimana cara mengetahuinya? Dari bekas wudu. Oleh karena itu, salah satu dari keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada umat-umat yang lain adalah bab ini. Bab wudu, bab tayammum. Itu adalah salah satu dari keistimewaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ada dalam hadis Nabi dikatakan begini, ana faratukum fil haud. Saya nanti menunggu-nunggu kalian di telaga. Jadi Rasul menunggu-nunggu kita di telaga. Nabi punya telaga kan? Yang datang dikasih minum. Yang datang dikasih minum. Mudah-mudahan kita mendapatkan minuman itu. Amin ya rabbal alamin. Adalah orang-orang yang diusir oleh malaikat. Diusir oleh malaikat suhqad. Jauh, bu'dan. Tidak usah mendekat. Apa kata Nabi? Wahai malaikat, kenapa diusir? Bukankah mereka adalah umatku? Berarti Nabi tahu kalau yang datang itu adalah
adalah umatnya. Dari mana Nabi tahu? Dari bekas air wudhu. Bukankah mereka umatku? Kenapa diusir? Apa kata malaikat dalam jawabannya? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguh engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggal kamu. Kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kamu meninggal. Nah, diberikan penjelasan yang apa namanya itu yang diusir itu yang pertama adalah yang al-murtaddin, orang-orang yang murtad. Orang-orang murtad akan mendapat usiran, diusir, tidak berhak untuk mendapatkan minuman itu. Kenapa demikian? Karena dia sudah murtad, berarti meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, ditinggalkannya. Dan yang kedua yang diusir itu adalah orang-orang yang mengada-ngada dalam persoalan agama, orang-orang yang mendatangkan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengetahui ini adalah umatnya, itu adalah min atharil wudhu. Itulah sebabnya Nabi menyuruh untuk isbagh al-wudhu, maksimal dalam berwudhu. Kalau basuh tangan jangan pas-pasan sampai ke siku, lebihkan sampai ke atasnya. Ini akan menjadi cahaya yang sebagai bukti oleh Nabi nanti itu umatnya. Kalau membasuh kaki jangan pas-pasan sampai mata kakinya, lebihkan sedikit ke atas sampai ke betis. Itu juga akan menjadi athar al-wudhu, bekas-bekas wudhu. Ini maqasid khassah dari taharah yang dalam hal ini adalah berwudhu. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk sering-sering berwudhu. Bahkan Nabi pun mengatakan ciri-ciri orang-orang beriman itu adalah yang selalu menjaga wudhu. Bolehkah kita ambil wudhu ketika akan pergi kerja ke kantor? Boleh, bahkan dianjurkan. Berarti wudhu itu tidak hanya untuk sholat saja. Mau pergi ke tempat kerja kita, ambil wudhu. Jadi kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Dan itulah ciri-ciri orang beriman itu yuhafizul wudhu, yang selalu biasa menjaga wudhunya. Muncul pertanyaan, kalau seandainya dia berwudhu ketika ingin pergi kerja, boleh ndak wudhu itu nanti dibawa untuk sholat? Ini ada persoalan. Dia mau sholat duha umpamanya, atau wudhunya tadi masih ada sampai zuhur, boleh ndak dia pakai untuk zuhur? Nah, makanya nanti dalam berwudhu itu karena ada pembahasannya oleh para ulama, kita bisa simpulkan secara ringkas begini. Kalau seandainya kita niatkan wudhu kita untuk sesuatu yang tak mesti berwudhu, maka tidak boleh dipakai wudhu itu untuk hal-hal yang wajib pakai wudhu. Umpama kita pergi kerja kan tidak wajib berwudhu. Sekarang kita niatkan wudhu itu sekedar untuk bersuci, untuk itu saja. Tidak boleh dibawa untuk sholat, karena sholat adalah wajib berwudhu. Tapi kalau seandainya memang kita niatkan wudhu itu untuk sesuatu yang memang disunnahkan di situ wudhu, maka wudhu seperti itu boleh kita gunakan, termasuk untuk salat wajib sekalipun. Umpamanya kita salat duha, berwudhu kita, kan niat kita wudhu ini kan untuk salat duha nih, sampai wudhu kita zuhur masih ada. Bolehkah wudhu itu dibawa untuk zuhur? Jawabannya boleh, karena duha sendiri tidak sah kalau tanpa wudhu, sebagaimana zuhur tidak sah tanpa wudhu. Jadi wudhu yang niat sunnah seperti itu boleh dipakai untuk sholat yang wajib. Nah, seandainya diniatkan untuk sesuatu yang memang tidak mengapa kalau tidak berwudhu, tidak apa-apa kalau tidak berwudhu, diniatkan untuk itu, berarti para ulama mengatakan
jangan dipakai untuk sholat. Maka kalau niat berwudu nanti dibuat niat umum saja untuk raf'ul hadas, mengangkat hadas, sehingga kita bisa gunakan wudu itu untuk sholat dan untuk apa saja. Itu penjelasan salah satu yang pernah disampaikan dalam kitab Fiqhul Islami oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam persoalan niat wudu. Karena ada juga yang persoalkan kalau seandainya untuk sesuatu yang sunnah maka tidak boleh dipakai untuk yang wajib. Karena ada, mungkin pernah kita mendengarkan penjelasan seperti itu. Wudu yang kita gunakan atau kita niatkan untuk amal sunnah tidak boleh digunakan untuk amal wajib. Tapi jawabannya tidak seperti itu. Ketika kita meniatkan wudu kita untuk sesuatu yang memang tidak sah tanpa wudu, meskipun sunnah, berarti boleh dipakai untuk yang wajib. Karena kedudukannya sama, bahwa keabsahannya ada pada bersuci atau ada pada berwudu. Itu poin yang kedua. Yang ketiga di antara maqasidnya adalah, bukankah dalam wudu itu kan ada berkumur-kumur, ada istilahnya matmadah, ada istilahnya istinsyak. Kalau matmadah itu memasukkan air ke dalam mulut berkumur-kumur, kalau istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya itu istinthar. Jadi ada istinsyak memasukkan, istinthar itu mengeluarkan kembali. Itu sunnah. Penelitian membuktikan bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung adalah cara tepat untuk menghilangkan virus, bakteri, dan mikroba yang terdapat di dalamnya. Itu sudah ada penelitiannya. Berarti dari sisi kesehatan, agama selalu saja sejalan dengan sisi kesehatan. Apa yang diatur oleh agama kita itu mendukung banyak hal dalam kehidupan kita, termasuk dalam persoalan kesehatan. Bahkan ada yang mencoba untuk meneliti, ahli akupuntur mencoba meneliti ketika orang berwudu tapi dengan tadlik. Tadlik itu menggosok, digosok badan itu ternyata juga ada fungsinya dari sisi ilmu akupuntur, di mana tujuannya atau fungsinya adalah untuk melancarkan aliran darah. Oleh karena itu dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Maliki itu dalam persoalan tadlik ini sangat ditekankan. Jangan cuma sekadar disirami lalu basah semua, tidak harus digosok-gosok. Digosok bukan pula sekedar gosok, tapi agak ditekan. Di mana itu tujuannya adalah untuk memperlancar aliran darah. Oleh karena itu, ikhwati fillah, apa yang disampaikan oleh Rasul kita, Nabi memang tidak akan menyebut itu kan memperlancarkan darah dan lain sebagainya. Itu kan tidak akan pernah kita dapatkan itu dari Nabi, karena Nabi bukan pula sebagai seorang ilmuwan, seorang ahli di bidang kedokteran dan lain sebagainya. Cuma yang beliau sampaikan itu kan wahyu. Kalau wahyu tentu datang dari Allah, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ngomong itu bukan berdasarkan kehendak hawa nafsunya, tetapi kalau Nabi berbicara itu adalah wahyu yang dibisikkan. Maka hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah seperti ini itu sudah pasti berdasarkan kepada wahyu, bukan kehendak nafsunya Rasul kita dalam menyampaikannya. Ada bimbingan yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah apa yang beliau sebutkan ketika diteliti oleh para ulama belakangan itu ketemu kebenarannya. Oleh karena itu dapat dijadikan cara untuk memperkuat kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu salah satu dari cara menghilangkan virus, bakteri, dan mikroba. Kalau nanti kita kena flu atau ingus-ingusan, coba
istinsyak. Kalau kita berwudu istinsyak, kalau perlu sampai 3 kali, karena meniga kalikan itu adalah sunnah. Sampai 3 kali, masukkan air ke dalam hidung, keluarkan kembali, masukkan lagi, keluarkan kembali sampai 3 kali. Rasakan apa yang kita rasakan setelah itu. Insya Allah itu dapat mengurangi apa yang tadi kita rasakan. Ini 3 poin barangkali mewakili maqasid-maqasid khasa yang lain yang berkaitan dengan masalah taharah. Ini lebih kepada wudunya. Padahal kalau kita bicara taharah tentu ada mandi. Mandi tentu ada juga maqasidnya. Mandi janabah umpamanya. Mandi janabah, mandi yang harus membasahi seluruh anggota tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, semua harus basah. Kalau tidak basah berarti mandinya tidak sah. Begitu agama kita mengatur. Maqasid, kita lanjutkan. Maqasid bersuci dari najis. Kalau tadi dari hadas, sekarang dari najis. Karena di awal bab taharah kemarin kita bicara tentang 2 bentuk kesucian kita yang harus selalu kita upayakan. Suci dari hadas dan suci dari najis. Yang pertama, menjauhkan diri dari penyakit. Sebab najis adalah sesuatu yang kotor, yang mengandung banyak penyakit. Yang namanya najis tentu kotor. Ada najis yang bersih, karena kotor itulah dia disebut sebagai najis. Cuma memang ada nanti bagian-bagiannya. Ada najis itu yang mughallazah, najis berat, ada yang mutawassithah, najis sedang, ada yang ringan, yang khafifah, najis yang ringan. Seperti bayi laki-laki yang belum meminum apa-apa selain daripada ASI. Jadi bayi laki-laki yang belum meminum apa-apa selain ASI itu masuk dalam kategori mukhaffafah, najisnya mukhaffafah yang masih dianggap ringan. Tapi khusus hanya laki-laki. Kalau pipis bayi perempuan walaupun belum memakan apa-apa itu berbeda. Dan cara membersihkannya juga berdasarkan hadis itu Nabi membedakan. Yurassu min baulil gulam wa yughsalu min baulil jariyah. Kalau untuk pipis bayi laki-laki itu cukup percikan saja. Basahi tangan kita, percikkan ke tempat yang ada pipis bayi laki-laki tadi, itu sudah bisa untuk membersihkan. Nabi melakukan itu. Tapi kalau untuk bayi perempuan itu yughsal, harus dibersihkan, harus dibasuh, tidak bisa percikan. Nah, ini hati-hati nih kalau hadis ini dibahas oleh orang-orang orientalis. Ini satu sisi untuk ini Islam ini tidak menghargai perempuan ini. Ini mendiskreditkan perempuan, menghina perempuan. Kok beda-beda pula pipisnya padahal sama-sama belum makan apa-apa. Bayi perempuan belum makan apa-apa, hanya ASI saja, pipisnya harus dibasuh. Sementara bayi laki-laki cukup percikan saja. Jadilah ini celah untuk mencari kekurangan-kekurangan atau kritikan-kritikan terhadap Islam tanpa mencoba untuk mencari tahu. Barangkali juga memang Nabi tidak memberikan penjelasan kenapa berbeda, tapi para ulama mencoba untuk mencari perbedaan itu. Yang pernah saya baca itu penjelasan yang datang dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kenapa Nabi membedakan. Apa kata beliau? Perempuan meskipun masih bayi, perempuan itu nanti kalau sudah dewasa dia akan haid. Ketika dia masih kecil, walaupun dia belum mengalami masa haid, tapi kandungan itu sudah ada dalam pipisnya. Sudah ada di dalam pipis bayi itu. Sementara bayi laki-laki
tidak mengalami haid ketika dewasa, maka pipisnya tidak ada kandungan yang terdapat pada pipis bayi perempuan. Ini salah satu dari analisa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan para ulama mencoba untuk mencari tahu itu memang, karena Nabi pasti benar. Kita sebagai orang beriman, umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib meyakini bahwa Nabi itu benar, karena sifatnya itu. Nabi kan sifatnya kan benar, kan jujur, kan tidak pernah berbohong. Kalau memang Nabi tidak pernah berbohong, berarti yang dikatakannya ini tidak bohong. Para ulama atau ilmuwan belakangan mencoba untuk mencari tahu, dan salah satu alasannya adalah itu. Nah, balik kita kepada poin pertama, untuk menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit dari najis, karena najis memang adalah kotor. Ketika kena pakaian oleh najis, bersihkan. Sangat tidak nyaman kalau seandainya di sekeliling kita ada najis. Sangat tidak nyaman. Pakaiankah, tempatkah, badankah, sehingga perlu untuk dibersihkan. Maka dibersihkanlah najis itu dengan cara membuangnya. Yang paling membersihkan adalah dengan dibuangkan dengan menggunakan air. Maka ketika ada seorang Badui, orang pedalaman Arab, masuk ke Masjid Nabawi, tiba-tiba sampai di masjid, di dalam masjid pipis dia. Orang Badui kan hidup apa adanya aja. Terus pipis itu pipis dia. Rupanya itu masjid. Dia tidak tahu kalau tidak boleh itu, karena dia orang Badui, orang primitif, orang pedalaman Arab. Inginlah sahabat mengejarnya untuk dilarang. Nabi bilang apa? Mah, jangan, biar dia selesai dulu, karena dia belum tahu. Setelah selesai pipis, Nabi minta, berikan saya satu gayung air. Diberikan kepada Nabi satu gayung air. Air itulah yang disiramkan ke tempat di mana dia pipis. Berarti salah satu dari cara menghilangkan najis adalah dengan air. Dan itu cara yang paling tepat. Kalau ada air, pakai air. Jangan pakai yang lain. Karena ada orang sekarang ke barat-baratan, pakai tisu, pakai apa, padahal air ada. Tisu nggak akan bisa sama dengan air. Kalau sudah tidak ada air, maka pakailah tisu, atau pakai tisu dulu, setelah itu baru air. Tidak apa-apa juga. Yang jelas yang paling membersihkan adalah air. Karena Al-Quran sendiri juga mengatakan, kamilah yang menurunkan air itu dari langit liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Nah, maka najis mesti dibuang. Bagaimana kalau seandainya tersentuh najis? Basuh. Dan ada yang nanti sesuatu yang masuk dalam kategori yang harus disamak. Umpamanya daging babi, atau kita disentuh oleh babi dan lain sebagainya, atau jilatan anjing. Nabi kan bilang, kalau seandainya ada bejana kalian yang di situ anjing menjilatnya, maka basuh 7 kali. Salah satunya adalah dengan air yang dicampur tanah. Itu kalau ada piring tertinggal, tiba-tiba datang anjing, dijilatnya piring itu, berarti basuh 7 kali. Ini salah satu dari cara menghilangkan najis. Bagaimana kalau ada orang ngasih minum anjing pakai tangannya? Ada enggak? Letakkannya susu di telapak tangannya, kasih ke anjingnya. Ke anaknya entah pernah dia gitu entah enggak, tapi yang jelas ke anjingnya dia buat seperti itu. Berarti kalau piring tadi saja harus dibersihkan, berarti tangan juga harus. Seandainya yang melakukan itu adalah orang Islam, orang Muslim. Kalau mereka bukan Muslim, ya mereka tidak terkait dengan hukum itu. Tapi kalau mereka sebagai seorang Muslim,
beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak dapat tidak kecuali dia harus taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Salah satu dari aturan itu, sama itu tangan itu. Dan tidak mesti juga dilakukan seperti itu. Tidak mesti juga. Karena ada cara lain untuk memberi dia makan, memberi dia minum selain daripada sayangilah kalau mau disayangi itu, tapi lakukan dengan cara yang tidak merusak agama kita. Karena kadang-kadang kalau kita bilang itu sebagai sebuah kesalahan, alasannya macam-macam. Agama kan nyuruh kita sayang pada hewan, sayang pada binatang. Siapa yang bilang agama tidak nyuruhnya yang kita hewan? Sayang kepada hewan. Bahkan memberi makannya aja bisa masuk surga. Ada seorang perempuan nakal pada masa Bani Israel dulu, kata Nabi, perempuan yang asusila, yang kerjanya tidak baik. Di satu saat ketika dalam perjalanan nampak dia anjing kehausan. Anjing itu nggak bisa mengambil air yang ada di dalam sumur. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Diambilnya sepatunya, diikatnya ke ujung kiri kanan itu dengan tali, diambilnya air itu dengan sepatunya. Dapatlah air itu, dikasihkan ke anjing itu. Minumlah anjing yang kehausan tadi itu. Apa kata Rasul? Dengan cara itu saja Allah bisa mengampuni dosa, padahal perbuatannya perbuatan dosa besar. Berzina kan dosa besar. Perempuan tadi pelaku itu, cuma hatinya tergerak untuk membantu seekor anjing yang kehausan. Anjing yang kehausan dibantu bisa menghapus dosa. Tapi jangan salah paham dan hadis ini. Buat perbuatan itu nanti cari anjing yang haus. Dicari-cari anjing yang kehausan, terhapuslah dosa. Bukan mendorong kita untuk berbuat dosa, tapi mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengampun sebesar apapun dosa kita. Kadang-kadang dengan hal-hal yang sangat sederhana, ketika datang dari hati yang ikhlas untuk menolong, maka itu akan bisa mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu poin yang pertama. Yang kedua, terhindar dari siksa kubur sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Jadi salah satu dari penyebab azab kubur adalah ketika kita tidak istinja, ketika kita tidak bersih-bersih setelah qada hajat. Itu penyebab azab kubur berdasarkan kepada hadis. Apa hadisnya? Hadisnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya melewati 2 kuburan. Ketika Nabi melewati 2 kuburan, Nabi berhenti. Nabi mengambil pelepah kurma, dipotongnya pelepah kurma itu dibelah 2, ditancapkan oleh Rasul kepada kedua kubur tadi. Lalu apa kata Nabi? Mudah-mudahan siksaannya diringankan malam yaibasa, selama belum kering pelepah kurma yang tadi itu. Selama belum kering pelepah kurma itu, mudah-mudahan siksaan dia berdua diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang nabi tentu dapat wahyu, tidak mungkin tiba-tiba tahu dia ada yang disiksa. Nah, keduanya ternyata dapat siksaan, dan Nabi menjelaskan dia disiksa yang pertama itu dikarenakan oleh dia tidak bersih-bersih setelah qada hajat. Setelah buang air langsung saja selesai tanpa dibersihkan. Berarti ada maqasid di sini nih. Kalau kita bersuci dari najis istinja, itu kan bersuci dari najis itu, berarti terhindar dari siksa kubur. Sedangkan yang kedua kata Rasul adalah penyebar fitnah.
Dia kemana-mana menyebarkan fitnah. Datang ke rumah tetangga ini sebarkan ulah fitnah, datang ke rumah tetangga yang lain sebarkan ulah fitnah yang lain. Itu salah satu dari penyebab azab kubur. Yang berhubungan dengan tema kita adalah poin yang pertama, seseorang yang ternyata kalau dia buang air, dia pipis tetapi dia tidak istinja, dia tidak bersih-bersih. Memang kalau rasa malu sudah hilang, kita bisa melakukan apa saja. Kadang lagi bawa mobil, diberhentikan mobil itu pinggir jalan, langsung aja pipis pinggir jalan. Nah, selesai itu tutup lagi, masuk lagi ke dalam mobilnya. Ini sebab azab kubur. Sangat disayangkan kalau pelakunya muslim. Kalau tidak muslim oke. Kita tidak bicara yang non muslim ini. Non muslim itu tidak ada fikihnya. Mereka hidup semaunya aja. Kalau dalam Islam fikihnya jelas, sedetil-detilnya. Bahkan fikih untuk hal-hal yang pribadi pun, yang privasi, ada fikihnya sampai dalam persoalan ini. Tapi ketika yang melakukan adalah muslim, ini baru sangat disayangkan. Entah karena belum mengetahui, entah karena memang tidak mau taat. Kalau belum tahu, mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi kalau karena tidak taat, berarti ada kedurhakaan yang dia sadar bahwa dia salah dalam perbuatannya itu. Tentu dosanya akan lebih besar. Nah, jadi ini kita ambil 2 poin untuk bersuci dari najis. Biar kita selesai taharah ini ya. Karena sudah berapa kali pertemuan kita masuk pada taharah. Sekarang maqasid dari tayammum. Tidak apa-apa, ringkas saja. Agar ibadah kita tidak terputus hanya karena ketiadaan air. Jadi taat kita nggak boleh putus. Masa hanya kena air nggak ada lalu kita tidak taat lagi, tidak sholat lagi. Allah berikan cara agar kalian tetap bisa beribadah, tetap bisa menyembah Allah. Tidak pun ada air, pindah kepada tayammum. Membuat hati dan perasaan tenang dan nyaman. Ini sudah pernah kita sampaikan ini. Ketika kita bertayamum, kan kita hukumnya suci. Ketika kita sadar bahwa kita dihukumkan suci, maka kita akan nyaman dalam beribadah. Beda nanti ketika kita sadar bahwa kita dalam keadaan tidak suci, lalu kita tetap sholat, tidak akan nyaman. Kita sholat bersama imam, batal wudu kita, tapi karena kita malu keluar, kita lanjutkan saja sholat itu bersama imam, dan kita sadar wudu kita batal. Nyaman tidak kita? Pasti tidak. Maka tayamum ini membuat hati dan perasaan kita nyaman saat beribadah. Padahal apa yang bisa dibersihkan oleh debu? Letakkan debu sini, langsung dihukumkan suci. Maka untuk membuat hati menjadi tenang. Tayamum dan menggunakan tanah, sebab ada keterkaitan antara tanah dan air, di mana tanah adalah asal dari kehidupan manusia, sedangkan air adalah sebab dari kehidupan. Asal kita kan dari tanah. Adam diciptakan dari tanah. Jadi ketika kita bertayamum pakai tanah, diingatkan kita kepada asal kita. Sedangkan air itu sababul hayat. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu dengan air menjadi hidup. Ini pohon ini disiram hidup. Berarti air penyebab kehidupan. Maka dua-duanya hubungannya dengan kehidupan. Tanah adalah asal kehidupan kita, sedangkan air adalah sebab hidup kita. Tayamum dengan tanah atau dengan debu adalah bentuk kemudahan, sebab keduanya bisa didapat dimanapun kita berada. Kan tadi karena tidak ada air nih, karena tidak ada air tentu diberikan kita sesuatu yang lebih mudah ditemukan. Apa yang lebih mudah? Tanah kita bisa dapatkan dimanapun kita berada. Kalau sempatlah tayamum itu harus dengan spion Pajero umpamanya. Tentu Pak Wakil Gubernur aja yang sah tayamumnya kan. Atau umpamanya tayamum tidak ada air, kalian nanti ganti dengan gelang emas umpamanya. Tentu yang punya emas saja yang bisa.
Maka ketika diganti dengan tanah, karena itu yang lebih mudah untuk didapatkan pada saat ketiadaan air. Jadi tayamum membuat kita menjadi lebih mudah. Pada poin yang terakhir, pada tanah ada makna kerendahan diri. Makna kerendahan diri ada pada tanah. Orang bilang ini ada orang tua belum juga taat. Ini ada bau tanah nih yang belum juga taat. Berarti ada hubungannya dengan agar kita sadar, kan? Diingatkan kita dengan sesuatu supaya kita sadar bahwa hidup kita ini memang akan berakhir dan akan kembali kepada tanah itu. Maka meletakkan tanah ke wajah mengingatkan kita kepada makna tersebut. Inilah beberapa poin. Tentu yang ada di sini tidak semuanya, tapi mudah-mudahan yang tersampaikan itu terwakili hendaknya yang berkaitan dengan maqasid at-taharah. Mudah-mudahan nanti kita bisa masuk pada maqasidus shalah, tujuan maqasidus syariah yang ada di balik ibadah salat. Setelah taharah biasanya para ulama membahas bab as-shalah. Demikian, terima kasih, mohon maaf waktu agak terambil. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama, menjadi pahala diberikan oleh Allah yang bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.